Halo guys, ini kita mau bahas. Hai, halo. Kali ini mau membahas matematika dasar SIMAK UI 2018. Oke, langsung saja. Ada 9 buah bilangan membentuk aritmatika mempunyai jumlah 153. Terus setiap dua suku berurutan disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut. Jumlah deret yang baru katanya. Jadi misalkan ini adalah suku pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ini semua adalah 153. Maka mendapatkan 153 itu kan S9 ya. Kita punya rumus Sn adalah N kali suku tengah. Coba kita pakai rumus ini. Berarti 153 adalah 9 kali suku tengah. Maka kita coret jadi 17 sama dengan suku tengah. Suku tengahnya adalah di sini 5. Terus antara dua sukunya disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut. Di sini juga disisipkan. Ya. Jadi awalnya tadi ada 9 suku, nambah 8 suku ya. Jadi semuanya ada 17. Pertanyaannya berarti S17. Rumus ini lagi kita pakai. Berarti 17 kali suku tengah. 17 kali. Bisa lihat guys, ini suku tengahnya tetap suku kelima. Karena di sini kan yang disisipkan nambah 4, ini juga nambah 4. Jadi suku tengahnya 17. 289. 289 ya. Jawabnya C. Oke, kita jawab lagi soal ini. Ini katanya ada dua persamaan, ini satu lagi. Berapakah X plus Y plus Z? Nah, kalau sama dengannya banyak begini, boleh sama denganin lagi sesuatu. Sama denganin lagi dengan P misalkan. Maka dari sini kita kali silang, sehingga X plus Y adalah 2P. Kita kali silang, jadi Y min Z adalah 3P. Kali silang, Z adalah 4P. Dari sini, Z-nya boleh kita ganti ini dengan 4P, sehingga Y-nya adalah ini 4P. Berarti Y-nya 7P ya. Nah ini 7P. Maka X-nya sama dengan min 5P. Terus X, Y, Z ini kita gantilah ke persamaan yang pertama tadi. Coba kita ganti min X. Min X jadi 5P. Tambah 2Y berarti 14P. Kurang 3Z 12P. 7-nya pindah sama dengan 7. 19 kurang 12 itu adalah 7P sama dengan 7. Berarti P nilainya 1. Sehingga Z nilainya 4. Y nilainya 7. X nilainya min 5. X plus Y plus Z berarti tambahkan ini semua. Jawabnya 11 min 5 6.
D. Oke, sekarang kita mau jawab soal ini. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah katanya. Jadi yang menjadi syarat di sini syarat akar, yang di dalam akar ini lebih besar sama dengan 0, berarti X tambah 2, X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi X nya min 2, X nya 2 ya. Ini min 2, ini 2, plus min plus lebih besar, ambil daerah plus. Itu dia yang menjadi syarat. Sekarang penyelesaiannya kita kasih kuadrat kanan kiri. Kita kasih kuadrat jadinya X kuadrat min 4 kecil sama dengan kuadratin 9 min 6X plus X kuadrat. Habis X kuadratnya pindah 6X pindah 13. X kecil sama dengan 13/6. Dari syarat tadi kan di sini min 2, di sini 2, ambilnya kan kanan kiri. Ini tadi syarat. Penyelesaiannya X lebih kecil 13/6. 13/6 kira-kira di sini lebih kecil 13/6. Berarti inilah dia. Sehingga yang paling banyak diarsir dari 2 kali pengerjaan adalah ini. Jadi jawabnya A. Oke, kita terusin lagi. Ini ada fungsi F, fungsi kuadrat. Garis singgungnya di X sama dengan min 1 adalah ini. Jika turunan masuk 1 jawabnya 3, berapakah fungsi F kalau dimasukin 4? Untuk gambaran aja, ini ada fungsi kuadrat. Ini garis singgungnya min X tambah 1 di X nya min 1. Terus biar dapat Y nya kan masuk min 1 ya. Jadi Y nya 2 ya. Kalau X nya diganti min 1 jadi 2. Nah, fungsi kuadratnya kita misalkan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu dia. Sehingga kalau ini diturunkan, turunannya adalah 2AX tambah B. Terus dia bisa sebagai gradien. Berarti gradiennya kan min 1 ya, sama dengan min 1. Juga kalau dimasukkan 1, jawabannya 3. Jadi kalau masuk 1, jawabannya 3. Jadi 3 sama dengan 2A tambah B. Gradiennya min 1. Gradiennya turunan kurva. Kalau masuk X nya min 1, ganti min 1. Jadi min 2A tambah B sama dengan min 1 gradiennya. Nah, dari sini bisa kita tambahkan ya. Tambahkan, ini sama dengan 3-nya di sini aja. Sama dengan 3-nya. Tambahkan jadi 2B sama dengan 2. B sama dengan 1. Masuk 1. Pindah jadi min 2. Min 2 sama dengan min 2A. Berarti A nya sama dengan 1. Terus titik min 1,2 ini kan boleh masuk ke kurva karena dilalui kurva. X nya ganti min 1, Y nya ganti 2. Coba kita ganti 2 sama dengan X nya ganti min 1. A min B tambah C. A sama B kita ganti, berarti ini 0. C sama dengan 2. Sehingga dapatlah fungsi kuadratnya AX kuadrat.
berarti 1x kuadrat, tambah bx, tambah x, tambah c, c-nya 2. Diminta masukkan 4. 16 tambah 4 tambah 2. Jawabnya 22. Oke, kita terusin lagi. Daerah R adalah persegi panjang memiliki titik sudut seperti ini. Min 1,1. Inilah dia. Terus 4,1 ini dia. Min 1, min 5. Ini ya. Ini. Berarti ini kan garis Y sama dengan 1 ya. Oke, kalau yang ini berarti garis Y sama dengan min 5. Terus peluang akan terpilih titik yang berada di atas garis ini. Kita gambar dulu garisnya. Kita tutup ini X-nya, Y-nya min 5. Y-nya min 5 inilah dia. Kita tutup sekarang Y-nya, berarti X-nya berapa dong? 3/2x sama dengan 5 ya. Pindah 5. Berarti X sama dengan 10/3. 10/3 kira-kira di sini. 10/3. Terus peluang terpilih titik berada di atas garis. Nah, inilah kira-kira garisnya. Garisnya. Sekarang kita mau lihat hubungannya dengan garis Y sama dengan 1. Masukkan aja 1 ke sini. Berarti 1 sama dengan 3/2 min 5. 3/2x pindah 6 sama dengan 3/2x. Coret-coret. Ini sisa 2 berarti x sama dengan 4 ya. Ini kan sudah x sama dengan 4. Berarti dia memotong di titik ini. Inilah garisnya. Nah, peluang titik terpilih berada di atas garis. Di atas garis berarti yang ini. Oke. Berarti peluangnya ini adalah luas daerah ini dibagi semua ya. Nah, luas ini kan berarti trapesium. Ini 1, ini 4, ini 1. Luas trapesium sama dengan jumlah 2 sisi sejajar. 5 tambah 1 bagi 2. Jumlah 2 sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Tingginya berapa ini? Ini 1, ini 5, tingginya 6. Coret-coret 3, 18. Itu trapesiumnya. Luas perseginya ini 5, ini 6. Berarti 5 kali 6. Maka peluangnya sama dengan luas trapesium dibagi luas persegi. 18/30. Bagi 6, 3. Bagi 6, 5. 3/5. Terus lagi ya. Ini ada fx, ini ada inverse. Berapakah A plus B? Maka ini kita inverskan, baru kita sama setarakan dengan ini. Ini kita inverskan ya. Jadi Y min B per A adalah X. Maka ini sudah inverse ya. Tinggal ini diganti hurufnya X min B per A. Ini sama dengan F inverse. F inverse-nya adalah ini. Ini sama setara. Jadi koefisien X sama koefisien X, konstanta sama konstanta.
koefisien X-nya adalah 1/A sama dengan B, koefisien X-nya, konstanta min B per A sama dengan A. Ini kita kali silang, 1 sama dengan AB. Kali silang, min B sama dengan A kuadrat. Atau B-nya boleh diganti apa dong? B-nya boleh diganti 1/A ya. Min 1/A sama dengan A kuadrat min 1 sama dengan A pangkat 3 A-nya min 1. A-nya min 1 ganti di sini min 1, maka B-nya min 1 juga. Masuk ke yang ditanya, A tambah B. A tambah B min 2 kuadratin, jawabnya 4. Kita lanjut lagi ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di B, ini sudah. Katanya AB adalah 6, maka ini 6. BC adalah 8, ini 8. M sama N berturut-turut pada sisi AC, ini M, N, sehingga AM, MN, NC 1:2:3. Boleh dong kalau misalkan di sini A, berarti ini 2A, ini 3A, boleh ya? Titik PQ berturut-turut pada sisi AB dan BC, di sini P, di sini Q. Tegak lurus PM. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus juga. BQ tegak lurus QN. Ini kan siku-siku juga tegak lurus. Berarti kan segitiga semua ini adalah sebangun. Jadi perbandingannya adalah 1:3. Berarti kalau misalkan di sini kita misalkan B, 1B banding 3B, berarti kan 2B ya di sini ya. Terus 1:6A. Berarti di sini juga sama ini, 3B. Terus semuanya kan tadi 6. Jadi kan 3B, 2B, 1B adalah 6. Jadi kan 6B adalah 6. B-nya berarti sama dengan 1. B-nya 1, terus ini 1:3. Berarti kalau di sini C, ini kan jadi 3C ya. Terus 1:6. Berarti C banding 6C. Jadi sehingga 8 adalah 6C, berarti C sama dengan 8/6. Pertanyaannya luas segi 4 PM NQ, berarti luas yang ini. Luas trapesium sama dengan setengah jumlah sisi sejajar, berarti ini C sama 3C jadi 4C, kali tingginya adalah 2B. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. C-nya adalah 8/6, 2B, B-nya adalah 1. Ini kita coret, sisa 2, coret, sisa 3, jadi 16/3 adalah 5/3. Jawabnya E. Kita terusin lagi ya. Jadi di sini katanya banyak cara memilih 3 pasang.
untuk bermain permainan ganda dari 10 pemain yang ada. Jadi 3 pasang, satu pasang isinya 2 orang. Nah, untuk memilih pasangan pertama ada 10, pilih 2 berarti, karena sepasang isinya 2. Pasangan kedua ada 8, pilihnya 2, karena kalau sudah di sini nggak boleh lagi dia di sini. Terus pasangan ketiga ada 6, pilih 2. Ini harus kita bagi dengan 3 faktorial. Maksudnya begini, misalkan ada A, B, C, D, E, F. Ini adalah 3 pasang yang kita mau. Andaikan ini tukaran, kan sama aja. Pasangan itu kan tetap E, F, C, D, A, B kan gitu. Jadi harus dibagi dengan 3 faktorial. Terus kalau kombinasi 10 2, kita langsung ya. 10 kali 9 bagi 2. Kombinasi 8 2 itu 8, 7 bagi 2, 6, 5 bagi 2 per 6. 3 faktorial itu 6. 2, 2, 2 itu 8. Coret dengan 8 yang ini. 6 ini kita coret. 90 kali 7 kali 5. 630 kali 5. 3150, jawabnya C. Ada soal lagi begini. Ini ada persamaan, di sini sama dengan 0. Maka misalkan kalau ada 3, bisa kita rubah 7 logaritma 7 pangkat 3. Dia jadi pangkat aja. Kalau ada misalkan 2, boleh kita buat 7 logaritma 7 pangkat 2. Sehingga 0 ini bisa kita rubah dalam 7 logaritma. Jadi 7 logaritma 3 logaritma 2 logaritma X sama dengan 7 logaritma 7 pangkat 0 ya. Sehingga ini kita coret. Ini jawabnya 1. Kita mau mencoret lagi 1 ini kan 1 ya. 1 kita rubah dalam 3 logaritma. 3 logaritma 3 pangkat 1. Ini kita tulis ulang. 3 logaritma 2 logaritma X. Sehingga ini kita coret lagi. Jadi 2 logaritma X sama dengan, ini tadi 3 nih, dalam 2 log. Sama, jadi pangkat lagi aja dia. Gitu. Ini kita coret. Berarti X-nya adalah 8. Sekarang kita masuk ke yang ditanya. X-nya kita ganti 8. 2 kali 8, 4 logaritma 8 kuadrat, itu 64 atau 4 pangkat 3. Jadi 16 sama dengan 16 tambah ya, 16 tambah 3-nya ke depan, 4 logaritma 4. Jadi jawabnya 19. Ini kan 1 ya. 19 jawabnya C. Oke. Soalnya sekarang begini. Hasil perkalian semua solusi real yang memenuhi persamaan ini katanya. Jadi misalkan ini adalah P, jadi kita kali silang P tambah P kuadrat ya.
sama dengan 2. Pindah ke kiri semua, P kuadrat tambah P min 2 sama dengan 0. Maka ini bisa kita faktorin sama dengan 0. Jadi P nya tambah 2 kurang 1, P sama dengan min 2, P sama dengan 1. P tadi adalah X pangkat sepertiga sama dengan min 2. Kasih pangkat 3 kanan kiri, berarti X nya min 8. Sekarang ini X pangkat sepertiga adalah 1, kasih pangkat 3, berarti X sama dengan 1. Diminta kaliin, perkaliannya adalah min 8. Jawabnya A. Ada soal begini, P sama Q bilangan real tidak 0, persamaan kuadrat ini mempunyai solusi. Solusi berarti akar ya. Jadi ada X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P sama Q. Pertanyaannya, berapakah P kuadrat min 2Q? Maka jika akar-akarnya P sama Q, kita sudah dianggap tahu berapakah jumlah akarnya, berapakah perkalian akarnya. Jumlah akarnya kan min B per A, min B per A, min B, C per A, Q. Maka ini bisa dicoret, berarti P sama dengan 1. P nya kita ganti 1 plus Q sama dengan min 1. Q nya adalah min 2. Yang ditanya P kuadrat, jadi P kuadratnya 1 min 2Q. Kita kali min 2 ini semua, min 2Q adalah 4. P kuadrat min 2Q, 1 kurang 2Q, berarti berapa dong? 1 tambah 4 jadinya ya, 5. Kita lanjut lagi ya. Fx katanya fungsi linear. Ini ada Gx, ini G komposisi Fx. Manakah pernyataan yang benar? Maka kita misalkan aja Fx adalah Ax tambah B, bentuk umum fungsi linear. Terus di situ ada Gx sama dengan ini 1, kan boleh kita tulis X per X ya. Jadi 2X tambah 1 per X tambah X per X. Jadinya apa dong? 3X tambah 1 per X. Itu adalah Gx. Terus di sini ada G komposisi F. Jadi G ganti Fx sama dengan 3-nya kita kali silang ke sini kan, berarti jadi 6X tambah 3 tambah 1 yang ini per 2X tambah 1. Nah ini Fx kita masukkan, jadi G Ax plus B adalah 6X tambah 4 per 2X tambah 1. Artinya kan X ini ganti A sama B ya, Ax plus B ya. Coba kita ganti 3 kali X, Ax tambah B tambah 1 per X, ganti lagi, sama setara dengan 6X plus 4
2x tambah 1. Ini kita kali-kaliin, 3ax tambah 3b tambah 1, ax tambah b, 6x plus 4, 2x tambah 1. Ini setara. Boleh kita ambil koefisien x disamai. Berarti dari sini kan ax, di sini 2x, maka a sama dengan 2. Berarti b-nya sama dengan, b-nya sama dengan 1. Kita lihat pernyataan yang benar. A min B1. A min B1 benar. Ini salah. A plus B3 benar. Jawabnya 1 dan 3. Kita terusin. Ini ada Y. Jawabannya adalah minimum, maksimum, minimum atau maksimum. Berarti kita pakai turunan. Nah, jika ada fungsi Y sama dengan U per V, berarti turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi ini adalah U, ini adalah V. Minimum atau maksimum, Y aksen sama dengan 0. Inilah yang kita kerjakan. Kita masuk ke rumusnya, U aksen 1. U aksen kali V. V-nya adalah 1 plus X kuadrat min U V aksen. V aksen jadi 2X per V kuadrat sama dengan 0. Ini ya. Terus ini boleh kita kali silang. Jadinya 1 tambah X kuadrat. Ini min 2X kuadrat sama dengan 0. Jadi 1 min X kuadrat sama dengan 0. Boleh kita faktor 1 tambah X, 1 kurang X sama dengan 0. Dari sini X sama dengan min 1. Dari sini X sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Min 1 sama 1. Terus ini daerah min ya, karena ini X-nya plus, ini min. Ini plus, ini min. Ini kan turunannya. Kalau turunan negatif, dia kan akan turun. Kalau positif, naik. Negatif lagi, berarti turun. Maka X di sini adalah pembuat minimum. Di sini berarti pembuat maksimum. Coba kita cek jawaban. Minimum ketika X sama dengan min 1. Benar. Maksimum ketika X sama dengan 1. Benar ya. Terus nilai. Nah, nilai itu Y. Jadi kita masukkan pembuatnya. Sekarang kita mau cari maksimumnya. Berarti yang buat maksimum kan 1. Masukkan 1 nih. Jadi Y sama dengan 1 per X-nya ganti 1, 2. Jadi maksimumnya adalah setengah. Maksimumnya setengah. Benar. Kalau gitu mau nggak mau ini kan harus benar juga ya. Jadi jawabannya semuanya benar. Oke guys, ini ada soal begini. Matriks A
katanya punya inverse, determinan B adalah 2, hasil kali semua nilai X dari persamaan ini. Kita jalankan aja persamaannya. Jadi determinan A sama dengan 4 kali 1 per determinan AB ya. Kalau inverse kan dia 1 per. Terus determinan A sama dengan 4 1 per. Determinan kan bisa pisahkan kali. Jadi determinan A kali determinan B. Determinan B nilainya 2. Coret 4 dengan determinan B sisanya 2. Kali silang. Determinan A dikuadratin 2. Determinan A perkalian diagonal utama min 1 min perkalian diagonal samping 2x kuadrat sama dengan 2. Kita kuadratin 1 plus 4x plus 4x kuadrat sama dengan 2. Pindah ke kiri semua. 4x kuadrat plus 4x pindah min 1 sama dengan 0. Dari sini kan ada x1 sama x2 ya. Yang diminta tadi hasil kalinya, hasil kali. Jadi x1 kali x2 adalah c per a min 1/4. Jawabnya C. Oke, ini soal yang terakhir. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 10, lebihnya dibanding bilangan terkecil, 6 kurangnya dibanding bilangan terbesar, median dari ketiga bilangan itu adalah 16. Jadi misalkan ini bilangan yang kecil, mediannya tadi 16, ini bilangan yang besarnya. Terus kita mulai dari rata-ratanya tadi, 10 lebihnya, berarti A tambah 16 tambah C per 3 ya, sama dengan 10 lebihnya. Jadi tambah 10. Terus 6 kurangnya, jadi A tambah 16 tambah C per 3 sama dengan 6 kurangnya, jadi C kurang 6. Ini kita kali silang. A tambah 16 tambah C 3A plus 30 kali silang 16 tambah C 3C min 18. Terus ini kita akan eliminasi. Jadi kita bagusin dulu penulisannya. Ini pindah jadi 2A, pindah min C, pindah 30-nya pindah jadi min 14. Min 14 ya. Terus ini pindah jadinya 2C, pindah jadi min A sama dengan 16 tambah 18 34. Kita akan eliminasi C, berarti ini kali 2, min 28 adalah min 2C, terus tambah 4A. Kita boleh tambah ini. Jadinya berapa dong ini? 6 ya. Sama dengan ini habis 3A. Berarti A-nya sama dengan 2. A-nya kita masukkan 2 ke sini boleh. Ke sini juga boleh. Masuk 2 jadi 4 ya.
pindah. Jadi berapa dong? Min 14, min 4, min 18. 18 ya, karena ini min C. 18. Jadi bilangannya adalah A 2, 16, terus 18. Terus jumlah adalah 36. 20 sama 16, 36, satu benar. 3 pasti benar. Nah, kalau sudah begini, boleh langsung kita cek 4. Kalau 4 benar, berarti semuanya benar. Kita langsung cek 4, simpangan rata-ratanya adalah 20. Kita cari dulu rata-ratanya. 20, 36 bagi 3 berarti rata-ratanya 12. Terus simpangan rata-rata adalah sigma xi min x bar mutlak ya per n. Ini data pertama kurang rata-rata. Data pertama kurang rata-rata itu 10. Sigma itu kan tambah. Data kedua kurang x bar 4 tambah. Data ketiga kurang 12, 6 ya, per 3, banyaknya data 20 per 3, benar. Jadi 4 benar, 2 pasti benar. Jadi benar semua ya.